Kenapa Arteta itu masih belum ada satu helai rambut yang belum jatuh? Arsenal ngedrop 2 poin melawan Fulham. Ini hasil yang pastinya sangat mengecewakan buat Arsenal dan para fans Arsenal tentunya. Seperti yang kita ketahui, Manchester City minggu ini akan lawan Sheffield United dan kemungkinan besar akan menang besar. Dan akhirnya mengambil tahta nomor 1 di Liga Inggris. Jadi Arsenal ya, kalau mereka itu mau main kejar-kejaran sama Manchester City, lawan Fulham di Emirates Stadium, lawan 10 pemain, mereka harus mendapatkan 3 poin. Oke? Nggak ada excuse. Gimana mereka itu lagi posisi 2-1, baru aja dapat kartu merah dari Calvin Bassey, momentum Arsenal itu lagi naik daun, terus tiba-tiba bisa kebobolan dari corner. Bola masuk ke area kotak penalti, Arsenal menerapkan taktik zonal marking, gak ada yang membaca pergerakannya Joao Palhinha. Finishing yang bagus, tapi gak ada satu orang pun yang marking Joao Palhinha. Yang paling dekat itu Declan Rice, dan seharusnya kalau dilihat dari posisi per posisi, seharusnya Declan Rice ya yang ada tanggung jawab mencoba marking si Palhinha ini. Tapi jelas ini adalah finishing yang lumayan bagus dari Palhinha. Mungkin kita nggak bisa terlalu menyalahkan banyak ya ke lini pertahanan Arsenal. Jadi ada banyak banget nih nilai minus di Arsenal kali ini. Sebetulnya lucu ya, kalau Arsenal menang 2-1, mungkin para fans bakal pulang ke rumah dengan perasaan senang. Tapi karena satu gol dari Palhinha ini, kita langsung harus menguak-nguakan ya nilai negatifnya Arsenal. Jadi gue salah satu orang yang bakal mulai menguak ya kotoran-kotoran yang ada di pertandingan kali ini dari sisi Arsenal. Jadi setelah gue baca-baca ya, Arsenal ini adalah tim pertama di seluruh sejarah Premier League yang kebobolan di menit pertama dalam 1 tahun. Jadi angka itu adalah 3. Arsenal itu kebobolan 3 kali di pertandingan di pertandingan kandang di Emirates Stadium. Kalau nggak salah musim lalu, kalau nggak salah ingat ya, lawan Southampton kebobolan di bawah 1 menit. Lawan Bournemouth juga sama. Di musim ini lawan Fulham. Jadi apa yang terjadi sama Arsenal di Emirates Stadium? Ini gue nggak tahu ya, ini gue cuman nebak-nebak doang ya dari atas kepala gue ya. Kalau gue lihat Arsenal itu tim ya yang terlalu emosional. Kalau nggak salah ada satu orang ya di musim lalu yang bilang Arsenal itu tim yang terlalu emosional dan harus ngecek ya sisi emosionalnya. Dan kalau gue lihat memang benar. Kalau nggak salah itu Zinchenko atau siapa gitu. Mungkin kalian bisa kasih komen di bawah ya. Coba ralat gue seseorang yang komentar tentang sisi emosionalnya Arsenal. Tapi kalau yang gue lihat Arsenal itu memang tim yang sangat emosional. Jadi mungkin di menit-menit pertandingan awal lawan tim Fulham di Emirates Stadium, seluruh penggemar Arsenal pasti expect Arsenal itu menggilas Fulham 3-0, 4-0. Perasaan seru. Jadi kebawa atmosfer. Jadi ya bisa terjadi apa yang terjadi hari itu. Bukayo Saka, operannya teledor, bola nyampe ke Andreas Pereira. Sebetulnya ada sumber Dewi Fortuna ya yang memihak ke Fulham ya. Jadi Andreas Pereira menerima bola, mau coba ngechip Aaron Ramsdale. Aaron Ramsdale sadar dia mau ngechip, dia udah melakukan gaya-gaya buat nge-save chipnya itu. Tapi ternyata Andreas Pereira ngawur total. Chipnya itu ngawur. Jadi bolanya itu agak nyamping sedikit. Dan ini agak sedikit mengecoh Aaron Ramsdale. Jadi ada
Dewi Fortuna yang memihak ke Fulham. Tapi ya itu, kita nggak bisa mengabaikan ya statistik 3 kali kebobolan di menit pertama. Ini apa-apaan ya. Di pertandingan home seharusnya tenang sedikit. Jangan kebawa atmosfer. Jangan merasa udah pasti menang duluan. Itu yang gue rasa sih ya, apa yang terjadi di kubu Arsenal saat memulai pertandingan di Emirates Stadium. Terus sekarang juga kita harus ngomongin ya, apa yang sudah dilontarkan oleh para penggemar Arsenal juga, bagaimana Arteta ini suka utak-atik formasinya ya. Musim lalu udah kelihatan, dan musim ini kelihatannya makin parah lagi ya, dengan pembelian Arsenal ya. Jurgen Timber, Kai Havertz, dan Declan Rice. Ketiga pemain ini bisa bermain di banyak posisi. Ya. Jadi ini mungkin bisa dilihat sebagai nilai plus ya, buat manajer yang bisa berpikir simple. Oke, apa yang bekerja, mainkan pemain yang sudah bermain bagus. Tapi kalau Arteta ini sifatnya itu suka overthinking. Dia lihat pemainnya ini bisa bermain banyak posisi, oke, gue mungkin bisa main utak-atik. Kayak anggapnya tuh kayak permainan football manager gitu. Tapi di real life ya, itu bukan football manager. Mereka harus mengerti psikologi pemain-pemain baru ini. Pemain-pemain baru ini butuh waktu nyetel di klub barunya. Nah, itu aja udah susah. Terus ditambah lagi Arteta itu dia punya demand ya. Oh, Havertz lu kadang main false 9, sekarang lu main di posisi nomor 8. Jurgen Timber lu main jadi posisi inverted sayap kiri. Oke. Tapi minggu depan si Thomas Partey yang menjadi inverted fullback. Jadi bisa dibilang ini adalah nilai positif ya, versatility dari pemain-pemain Arsenal ini. Tapi kalau di bawah manajer ya yang suka overthinking, ini bisa jadi senjata makan tuan. Terlebih lagi ini juga ya pertama kali gue lihat Arsenal beli pemain baru ini ya. Gue lihat bukan hal yang bagus loh. Gue malah lebih menghargai ya kinerjanya Chelsea ya di bawah Pochettino ya. Musim lalu dia juga sama, banyak pemain dan akhirnya gagal ya kan. Tapi di musim ini mereka coba untuk melakukan simplifikasi atau bikin semuanya lebih simple, bikin ramping squadnya. Tapi Arteta sekarang ini mengalami masalah Chelsea musim lalu, jadi makin ribet. Jadi pertama kali gue lihat di bursa transfer kali ini ya, Arsenal beli banyak pemain itu, gue lihat ya ini bukan hal yang terlalu positif. Apalagi gue lihat sisi kualitas dari Arteta ini yang suka utak-atik ya. Ini bisa bikin formasinya amburadul. Oke, itu kita bisa lihat dari overthinkingnya. Gue masih heran kenapa Arteta itu masih belum ada satu helai rambut yang belum jatuh. Kalau gue lihat sisi overthinkingnya itu dia belajar banyak dari Pep Guardiola. Pep itu udah jatuh semua rambutnya. Tapi Arteta ini rambutnya masih sempurna. Itu yang gue heran. Tapi dari sisi overthinking ya, di pertandingan kali ini kita lihat ya. Eddie Nketiah bermain bagus di Crystal Palace. Sekarang akhirnya digantiin sama Leandro Trossard yang gak ada kontribusinya sama sekali di pertandingan kali ini. Alasannya itu apa? Dan akhirnya benar kan? Ketika Nketiah masuk di babak kedua, dia langsung mencetak gol. Sisi overthinking Arteta ya. Pemain yang lagi bagus dibuang, pemain yang lagi buruk tetap dipertahankan. Misalnya Kai Havertz di pertandingan kali ini. Jadi kita harus masukin ke ceritanya Kai Havertz ya. Susah sih ya buat Arsenal ya beli Havertz 65 juta. Itu bukanlah pressure yang sangat mudah ya untuk Havertz. Kalau lihat dari sisi performa, Havertz itu nggak bagus, juga nggak buruk. Dia itu biasa-biasa aja, average. Tapi dengan harga investasi 65 juta, kata average itu seharusnya nggak ada di kamus Havertz. Dia harus langsung menggigit. Tapi kenyataannya itu jauh ya. Di pertandingan kali ini, di mana Havertz? Menghilang total. Nggak ada kontribusinya. Ada satu momen, Nketiah lari,
masuk ke area kotak penalti, Havertz bisa langsung kasih umpan terobosan. Tapi dia malah ngoper ke belakang. Dan sejak itu, momentum langsung berubah. Di satu stadium, semuanya itu udah langsung kedengeran. Gitu. Dan Arteta juga merasa begitu. Ya, di akhir pertandingan, dia melakukan interview dan juga ditanyakan tentang momen tersebut. Dan dia juga sudah merasakan. Dan akhirnya memang betul kan, Arteta itu langsung gantiin Havertz di menit ke-55. Jadi ya itu, sisi overthinkingnya Arteta bisa nggak mainin Nketiah, tapi bisa tetap mempertahankan Havertz. Mungkin ada satu sisi ya, di mana Arteta itu mengatakan, kita udah beli 65 juta, kita nggak mau jadi olok-olokannya Chelsea. Ya. Kita nggak mau jadi bahan tertawanya Chelsea. Jadi kita harus tetap memainkan Havertz, walaupun dia lagi bermain buruk. Udah 3 pertandingan sekarang. Tapi untungnya ya, ada sisi positifnya juga sih. Jadi ada level kesadaran diri dari Arteta ya. Kalau Havertz itu lagi bermain buruk, dia harus tetap di drop ke bangku cadangan. Nggak ada pengecualian. Itu sudah kelihatan di pertandingan kemarin. Menit ke 50, sebelum menit ke 60 dia sudah langsung dijatuhkan ke bangku cadangan. Itulah yang harus terjadi. Soalnya partai selanjutnya itu adalah partai yang big match ya, melawan Manchester United. Itu jelas lawan Bruno, Casemiro, dan Eriksen, ya, 3 midfielder yang berkualitas. Gue lihat nggak ada tempat buat Havertz. Tetap tempatnya itu tetap si Rice, siapa tuh? Partey dan juga Odegaard. 3 pemain ini tetap yang harus bermain di midfield. Nggak ada tempat buat Havertz. Satu hal positif yang bisa kita petik dari performa manajemennya Arteta di pertandingan kali ini cuma satu. Itu adalah substitution-nya ya. 2 substitution-nya itu langsung menggigit Fabio Vieira dengan 2 assist. Ya, dia menangin 1 penalti dan juga kasih operan ke Nketiah. Dan juga Nketiah. Gue nggak bisa bilang ini substitution yang bagus ya dari Arteta. Soalnya Nketiah itu seharusnya bukan substitution. Dia seharusnya menjadi pemain starter. Jadi cuma Vieira aja yang bagus ya. Dari substitution dia langsung menggigit. Dan juga ada 1 volley ya yang skor lagi 2-2. Dan dia melakukan volley dan ditepis oleh Bernd Leno. Jadi kelihatannya sangat tajam nih si Fabio Vieira ya, yang sudah banyak dikritik oleh penggemar Arsenal dan sekarang sudah mulai membuktikan ya taringnya. Jadi ya itu, dari substitution gue lihat Arteta itu sudah udah jitu ya dari musim lalu. Reiss Nelson melawan Bournemouth, Leandro Trossard. Substitutionnya di babak kedua itu sangat bagus dari Arteta. Cuma yang harus diralat lagi dari Arteta itu adalah team selection nih dari awal pertandingan. Ya, jangan terlalu banyak overthinking. Mainkan pemain yang lagi bermain bagus. Jangan menggantikan sesuatu yang belum rusak. Jadi 2 poin yang sudah di drop oleh Arsenal pastinya ini akan buat Arsenal makin ketinggalan ya dari Manchester City yang gue bilang pasti akan menggiling Sheffield United ya, kalau prediksi gue benar. Tapi ya itu, Arsenal itu masih banyak PR sih. Satu-satu PR-nya yang terbesar buat Arteta itu adalah cari formula yang paling tepat, dan kalau sudah ketemu formulanya jangan utak-atik lagi. Oke, soalnya lo harus coba maklumin, pemain-pemain baru ini butuh kestabilan. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih pendapat kalian tentang performa Arsenal. Kalau gue bilang sih, kalau skornya tetap 2-1 ya buat kemenangannya Arsenal, kita nggak bakal ngomongin nilai-nilai negatif. Cuma ada satu titik momen ya, di mana Joao Paulinho dengan finishing yang bagus berhasil membawa seri untuk Fulham. Tapi ya itu, perbedaan di level teratas di Liga Inggris itu memang sangat tipis ya. Kalau 2-1 gue bisa ngomongin hal-hal positif tentang Arsenal di pertandingan kali ini, dan kita nggak bakal ngomongin kenapa Nketiah itu
di drop ke bangku cadangan, kita malah bilang, wah Arteta ini sangat jenius. Tapi karena skor jadi 2-2, kita mau nggak mau harus menguak-nguak ya nilai-nilai negatif. Itulah perbedaan ya, di kelas atas dan di kelas bawah. Oke, coba kasih pendapat kalian tentang Arsenal. Dan juga jangan lupa klik like dan subscribe, karena gue bakal terus ya upload konten-konten Premier League. Buat kalian yang sudah subscribe, gue sangat menghargai ini. Dan terima kasih buat dukungan kalian. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.